Kekudusan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini wetulu beda. Betul? Amin. Belum pernah ada syukur Pancawindu yang kita rayakan di wetulu ini. Ada garis pembuka yang dimulai oleh Frater Maria Jacintus, dan dengan segala keyakinan iman, Frater telah berjalan, telah merintis sebuah rahmat panggilan Tuhan yang istimewa, yang sesungguhnya menjadi kegembiraan dan kebanggaan kita umat beriman. Dalam tema yang disampaikan kepada kita dalam rangkulan moto jubilaris, Tuhan, Engkau mengenal aku mengenal dirimu, ada relasi timbal balik yang begitu dalam, yang begitu kuat, yang tidak mampu dipisahkan, yang mengungkapkan tentang hubungan yang tetap hidup antara Allah dengan kita umat beriman. Daud dalam seluruh lantunan Mazmur yang merupakan bahagian dari doa yang lahir dari pergumulan iman yang dahsyat, menghantar kita sekalian untuk melihat tentang jalan-jalan hidup kita yang sesungguhnya ada dalam rekapan iman Allah. Kita sungguh berbangga karena Tuhan menghadiahkan kepada kita kehidupan yang luhur, yang seharusnya tetap terpelihara, tetap dihayati secara lebih baik, agar nilai keselamatan Tuhan selalu menjadi milik kita orang beriman. Kalau kita mencermati seluruh penghayatan dan isi Mazmur yang dikumandangkan oleh Daud, maka kita menemukan ada kejujuran iman yang sesungguhnya menghantar Daud dalam seluruh pergumulannya untuk menyatakan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi daya hidup yang baru. Hanya Tuhan yang mengenal lika-liku kehidupan ini. Hanya Tuhan yang dalam segala kemahatauannya, dalam segala pengertiannya yang tak terbatas, merangkul kita sekalian yang sesungguhnya memiliki keterbatasan untuk kemudian masuk dan mengalami kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada rahasia Allah yang terus akan dikumandangkan kepada kita. Ada begitu banyak gambaran tentang Allah yang sesungguhnya akan tetap memelihara kehidupan kita, dan di dalamnya ada doa yang selalu akan menghantar kita untuk bersatu dengan Tuhan. Daud dalam seluruh karya perutusannya telah terlebih dahulu menyatakan imannya secara besar kepada Tuhan. Tetapi Daud tidak menyombongkan diri, Daud tidak memegahkan diri, Daud tidak menepuk dadanya di hadapan Tuhan. Tapi dalam segala kerendahan hatinya, ia menyatakan kebesaran kasih Tuhan yang tak terhingga, yang melingkupi seluruh siara kehidupannya. Mazmur ini sesungguhnya menggambarkan tentang siara kehidupan umat beriman yang akan bermuara di dalam Tuhan, yang akan bertujuan dan berakhir di dalam Tuhan. Dan Mazmur ini mengungkapkan tentang persatuan kita yang hidup dengan Tuhan, yang terus memelihara jalan-jalan hidup dan panggilan kita. Jubilaris memilih moto dari Mazmur ini karena 40 tahun adalah waktu yang panjang untuk kemudian mengenal lebih dekat tentang Tuhan, adalah waktu yang panjang untuk mengalami secara lebih dekat tentang pergumulan yang dapat kemudian terselesaikan hanya dan bersama dengan Tuhan. Maka itu apa yang menjadi moto jubilaris sesungguhnya merupakan sebuah kredo iman, sebuah pergumulan iman, sebuah doa yang tersembul dari kedalaman hati, yang mengungkapkan tentang kebesaran kasih Allah yang tidak berkesudahan
dalam seluruh siara panggilan ini. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kita begitu mengalami tentang Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita coba untuk melihat seluruh proses awal panggilan para murid Tuhan, maka ada nilai yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang berkehendak baik, yang memberikan dirinya untuk kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan panggilan murid-murid pertama dan karya perutusan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka mengungkapkan tentang hubungan dan juga respon yang baik terhadap tugas panggilan yang Tuhan siapkan bagi para rasul. Mereka itu orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai nelayan. Mereka tidak sekolah. Ini SDKW dulu sudah hampir 70 tahun. Tapi dulu murid-murid tidak sekolah. Mereka itu buta huruf. Belum ada program wajib belajar 9 tahun, tidak ada. Mereka hanyalah nelayan. Dan mereka kedapatan dipanggil dalam umur yang sudah tua. Tapi mereka memiliki kesediaan hati untuk kemudian bergabung dalam barisan para murid yang diangkat ke dalam martabat para rasul untuk melanjutkan amanat perutusan Yesus memberitakan kepada seluruh dunia, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada banyak nilai keutamaan yang sesungguhnya digarisbawahi oleh Yesus dalam proses panggilan para murid yang perlu kemudian menjadi pegangan, yang perlu menjadi pedoman dalam seluruh acuan penghayatan hidup panggilan. Dan nilai keutamaan-keutamaan inilah yang sesungguhnya menjadi sebuah keistimewaan dalam menghayati rahmat panggilan. Tuhan Yesus bilang, tidak usah ragu, tidak usah cemas, tidak usah takut. Pergi dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, tahirkanlah orang yang buta, bangkitkanlah orang yang mati, dan lebih daripada itu, hantarkanlah setiap orang